Tidak bisa dipungkiri, monarki selalu berdiri atas nama keberlanjutan. Namun bagi sang raja, bagi sang saudara, inilah sesuatu yang telah lama ditunggu. Dinding-dinding istana telah menyimpan rahasia selama berabad-abad. Buckingham Palace, bangunan yang paling termasyhur di dunia, simbol kejayaan Inggris, tempat lahirnya ribuan perayaan kerajaan. Namun, hanya sedikit peristiwa yang sebanding dengan guncangan kali ini. Bertahun-tahun, bisik-bisik tentang posisi Camilla yang tak pernah sepenuhnya diterima dalam keluarga kerajaan berputar di udara istana. Camilla terjebak dalam keadaan yang sangat tidak menyenangkan. Ia hampir menjadi tawanan di rumahnya sendiri. Ia dicaci, dihina, dan dipandang dengan penuh kebencian. Kini Putri Anne memecah kebisuan. Ia mengungkap alasan sesungguhnya di balik pengusiran mendadak Camilla. Dan alasan itu jauh lebih gelap, jauh lebih pribadi, hingga meremukkan kepercayaan seorang raja. Apa yang benar-benar terjadi hingga membuat Raja Charles tega mengusirnya dari istana? Inilah saatnya kita menyibak kebenaran mengejutkan di balik pengasingan Camilla. Sebuah peti di bawah mahkota. Pagi yang tenang di tanggal 25 bulan Juni tahun 2025. Buckingham Palace terbangun seperti biasa. Burung-burung terbang menembus langit. Para penjaga berganti posisi dalam hening. Suasana kerajaan berjalan dengan tenang, seolah tanpa gangguan. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Di dalam kamar pribadi sang raja, sesuatu yang ganjil meretakkan keheningan. Bukan suara gaduh, bukan pula skandal yang langsung meledak. Hanya sebuah map tipis sederhana tergeletak di antara dokumen istana yang biasa. Tak ada yang mencurigakan pada pandangan pertama. Raja Charles memulai paginya seperti biasa, meraih secangkir teh Earl Grey. Namun tangannya justru menyentuh map itu. Ras ingin tahunya mendorong ia membuka. Dan di dalamnya, terhampar foto-foto yang begitu jelas, bertanggal 11 hingga 13 Mei. Foto-foto itu diambil di sebuah kediaman pribadi dekat Windsor. Wajah-wajah yang tertangkap kamera tidak mungkin salah dikenali. Camilla dan Edward Langley, pria yang selama bertahun-tahun setia melayani keluarga kerajaan. Namun gambar-gambar itu menunjukkan lebih dari sekadar pertemanan. Dalam salah satu foto, Edward tampak merangkul Camilla di sebuah ruangan pribadi. Di meja, gelas-gelas anggur berkilau, menjadi saksi kedekatan mereka yang tak terbantahkan. Camilla pernah berkata pada Charles bahwa dirinya tengah mengikuti sebuah retret kesehatan demi mencari ketenangan batin. Namun foto-foto itu bercerita lain. Pada awalnya, Charles masih berusaha percaya, mencoba meyakinkan diri bahwa semua pasti punya penjelasan. Tetapi bukti yang tersaji terlalu jelas untuk bisa diabaikan. Foto-foto itu bukan hasil curian tabloid murahan. Semuanya diverifikasi langsung oleh tim keamanan istana. Kehadiran Edward di tempat peristirahatan Windsor pun tak terbantahkan. Catatan perjalanan menunjukkan semuanya dengan rapi. Kedatangan, keberangkatan, bahkan waktu yang selaras dengan keberadaan Camilla. Setiap detailnya cocok. Namun, foto-foto itu hanyalah permulaan. Saat Raja menuntut jawaban lebih jauh, penyelidikan justru menyeret pada satu tanggal kelam, 22 April. Pada hari itu, Camilla memasuki ruang penyimpanan pusaka kerajaan, beralasan melakukan penelitian warisan. Itu terdengar wajar. Namun satu peti terkunci keluar dari istana bersamanya minggu itu, tanpa catatan resmi, tanpa izin. Dan peti itu tidak pernah kembali. Charles segera memerintahkan timnya melacak keberadaan peti dan Edward. Potongan demi potongan mulai menemukan bentuk. Suite yang sama di Windsor, tempat Camilla dan Edward menginap, ternyata juga menjadi lokasi pengiriman peti misterius itu. Tidak ada staf yang diperbolehkan masuk. Tidak seorang pun berani bertanya. Rekaman pengawasan bahkan menunjukkan sesuatu yang aneh. Mobil Camilla terparkir di luar suite hampir 1 jam. Sebuah peti dikeluarkan, namun tidak pernah lagi terlihat. Minggu demi minggu berlalu, penyelidikan pun meluas. Dan pada tanggal 1 Juli, Charles menerima laporan singkat, namun jelas dan menghantam hati. Laporan itu menyebut, Camilla memasuki ruang pusaka menggunakan kode akses lama, sebuah kode darurat yang seharusnya sudah mati sejak tahun 2014. Kode itu seharusnya mustahil digunakan. Namun pada hari itulah, 2 pusaka kerajaan lenyap tanpa jejak, anting Caterpillar milik Diana, dan choker Spencer yang nilainya lebih dari 650.000 euro. Bagi dunia, mungkin itu sekadar perhiasan mewah. Namun bagi Charles, benda-benda itu adalah kenangan yang tak ternilai, simbol memori dan warisan Diana, sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Dan kini, semuanya hilang. Semakin dalam penyelidikan menggali, semakin kelam pula kebenaran yang terkuak. Camilla bukan hanya mengkhianati Charles sebagai seorang istri. Ia juga merenggut harta pusaka yang terikat dengan Diana, dengan mahkota, dan dengan sejarah kerajaan itu sendiri. Pukulan terakhir datang ketika sebuah tablet pribadi milik Camilla ditemukan tersembunyi di kamarnya. Di dalamnya, tersebar percakapan dengan Edward. Kata-katanya sederhana, namun maknanya begitu berat, menusuk dan tak terbantahkan. Mereka berbicara bukan hanya tentang cinta terlarang,
tetapi juga tentang hasrat, kepemilikan, dan rencana-rencana yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan mengembalikan apa yang telah dicuri. Potongan demi potongan, Charles berhasil menyusun puzzle itu. Kini ia tidak lagi berhadapan dengan sekadar kecurigaan. Ia memegang bukti nyata, bukti pengkhianatan sekaligus pencurian. Rasa sakit yang menggerogoti dirinya bukan hanya persoalan pribadi. Luka ini menyentuh jauh lebih dalam tentang monarki itu sendiri. Mahkota yang seharusnya menjadi simbol kehormatan telah diam-diam dilucuti martabatnya dari dalam. Camilla, yang dahulu dipandang sebagai pasangan setia, kini berdiri di pusat sebuah skandal yang sunyi namun mematikan. Tidak ada teriakan, tidak ada alarm, hanya senyum tersembunyi dan momen curian terselubung dalam gaun-gaun mahal. Charles tidak langsung bertindak. Ia memilih menahan diri. Malam demi malam ia menatap laporan yang terhampar di hadapannya, lalu menunduk pada ruang kosong di mana choker Diana dulu pernah terletak. Ia tahu, saat konfrontasi itu pasti akan tiba, namun bukan sebagai seorang suami, melainkan sebagai seorang raja. Karena ini bukan lagi tentang cinta. Ini tentang kepercayaan, tentang sejarah, dan tentang jantung monarki itu sendiri. Tindakan Camilla telah mengguncang nilai yang selama ini dijunjung tinggi oleh mahkota. Dan meski hatinya remuk, Charles sadar, ia harus berdiri tegak melampaui rasa sakit itu, demi melindungi warisan yang masih tersisa. Lalu, apa bagaimana sang raja menghadapi istrinya sendiri ketika keterlibatan itu semakin jelas? Mari kita ikuti peristiwa konfrontasi yang mengguncang istana. Malam itu, pada tanggal 1 Juli tahun 2025, sebuah kejadian serius meletus diam-diam di dalam Buckingham Palace. Sementara sebagian besar istana tetap dalam ketenangan, sebuah ketegangan perlahan tumbuh di salah satu ruang privatnya. Raja Charles III telah mengirim pesan singkat kepada Ratu Camilla. Ia memintanya hadir di ruang biru. Permintaan itu datang tanpa aba-aba, tanpa agenda resmi, namun syarat dengan bobot dan urgensi. Ketika Camilla melangkah masuk, udara seketika berubah. Pintu ganda yang berat tertutup rapat di belakangnya, menutup ruang itu seakan dunia luar lenyap. Dengan isyarat tangan sederhana, Charles memulangkan semua staf, menyisakan hanya mereka berdua. Apa yang terjadi kemudian bukanlah percakapan biasa antara seorang raja dan ratu. Bukan pula sebuah perdebatan rumah tangga. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih berat. Sebuah interogasi. Charles tidak berteriak, tidak melontarkan tuduhan secara kasar. Ia tetap tenang, berbicara dengan suara yang datar, terukur, nyaris dingin. Namun justru dalam keheningan itulah tekanan terbesar tercipta. Diamnya Charles lebih berat daripada ribuan kata, membuat udara di ruang itu kian padat, menghimpit, dan mencekik. Lalu Charles meletakkan setumpuk map di atas meja kayu yang berkilau. Di dalamnya tersusun foto-foto dengan penanda waktu yang jelas, laporan intelijen rahasia, catatan keamanan pribadi, serta rangkaian pesan singkat. Semuanya mengarah pada satu simpulan yang sama. Ia hanya mengajukan satu pertanyaan, lirih namun menusuk jiwa. Siapa dia? Camilla membeku. Pertanyaan itu meruntuhkan seluruh keberaniannya. Bibirnya bergetar, matanya berkelip, dan tubuhnya kaku, seolah dunia berhenti bergerak. Ia mencoba bicara tentang seorang kenalan lama, tentang retret kesehatan, bahkan menyinggung bahwa Charles kala itu sibuk dengan urusan parlemen. Namun kata-katanya terdengar terputus-putus, tidak teratur, penuh celah yang tidak bisa ditutupi. Penjelasan itu lebih menyerupai serpihan kebohongan daripada kebenaran. Charles hanya mendengarkan. Ia tidak memotong, tidak juga menegur. Heningnya lebih tajam daripada 1000 tuduhan. Kemudian ia membuka map lain. Map yang satu ini berisi catatan akses ke ruang pusaka kerajaan. Rinciannya terlalu jelas untuk disangkal. Antara tanggal 18 hingga 22 April, Camilla tercatat beberapa kali masuk ke ruang harta warisan kerajaan. Ia menggunakan kode rahasia yang seharusnya hanya dimiliki oleh anggota keluarga paling terpercaya. Laporan itu menunjukkan pada suatu hari, ia masuk pukul 9:42 pagi dan baru keluar setelah lewat jam 1 siang. Pada hari lain, ia kembali dengan membawa sebuah koper besar. Koper itu tidak pernah diperiksa. Dan menurut catatan resmi, koper itu tidak pernah kembali. Mendengar hal itu, wajah Camilla seketika memucat, bibirnya bergetar hebat. Itzhak Santo mentep langsung ke arah Charles. Ia mencoba merangkai alasan, menggenggam sisa-sisa pertahanan yang rapuh. Namun bukti itu terlalu kokoh, terlalu telak. Charles pun menekan lebih jauh. Kali ini bukan lagi tentang gosip, bukan tentang urusan pribadi. Ini adalah sesuatu yang sakral, tentang kepercayaan, tentang kenangan. Ia mengingatkan bahwa nama Diana tidak hanya hidup di dalam istana, tetapi juga bersemayam dalam hati jutaan orang di seluruh dunia. Bagi banyak orang, Diana adalah sesuatu yang tak tersentuh, lambang kemurnian yang tak bisa ternoda. Menyentuh warisan Diana berarti melanggar sesuatu yang tak bisa diperbaiki. Charles tidak mendekat dalam amarah, melainkan dalam duka.
Suaranya bergetar bukan karena murka, melainkan karena perih yang dalam. Ini bukan sekadar pengkhianatan. Ini adalah penyalahgunaan atas sesuatu yang amat berharga, warisan Diana. Dan setelah itu, terungkaplah penemuan yang paling menghancurkan. Diana's Pearl Earrings, hadiah yang diberikan kepadanya pada tahun 1986, hilang dari ruang penyimpanan kerajaan. Tidak ada catatan resmi yang mengizinkan pengambilannya. Tidak ada satupun tanda tangan yang menyatakan perhiasan itu dikeluarkan. Namun, hanya beberapa hari sebelumnya, anting-anting itu terlihat menghiasi telinga Putri Camilla dalam sebuah acara publik. Ketika Charles menuntut penjelasan, Camilla tidak punya jawaban. Yang ada hanyalah air mata. Ia terisak, bersikeras bahwa semua hanyalah kesalahpahaman. Namun kata-katanya tak lagi memiliki bobot. Bertahun-tahun kepercayaan rapuh yang coba ia bangun kembali telah retak. Dan inilah pukulan terakhir. Charles telah menghabiskan begitu lama untuk menyatukan kembali kepingan yang hancur, mencoba membentuk citra baru, dan membangun persatuan dari reruntuhan masa lalu. Kini, semua terasa runtuh kembali. Malam itu, Charles berbicara lirih pada seorang ajudan terpercaya. Ia tidak berteriak, tidak meledak dalam amarah. Suaranya justru berat oleh kelelahan. Ia bercerita tentang pengkhianatan, tentang luka yang tak pernah sembuh, tentang dua sosok wanita yang kini warisannya ternoda. Ibundanya, dan Diana, wanita yang tak pernah berhasil ia lindungi. Malam itu, Charles duduk sendirian di depan perapian kamarnya. Nyala api menari, melemparkan cahaya keemasan di dinding-dinding yang sepi. Ia menatap jauh ke dalam kobaran itu, sementara pikirannya berulang-ulang kembali pada sosok Diana. Wajahnya, suaranya, peringatannya, semua berbisik dalam ingatan, seperti asap yang naik dan memudar di udara. Tepat pada pukul 7 pagi keesokan harinya, keputusannya telah bulat. Camilla akan dicabut hak aksesnya ke ruang penyimpanan kerajaan. Ia tidak lagi menjadi bagian dari dewan-dewan rahasia. Dalam waktu kurang dari 48 jam, semua hak istimewanya akan dilucuti, tanpa pengumuman, tanpa liputan media, tanpa sepatah kata pun. Hanya senyap. Namun keheningan bukan berarti ketiadaan gerak. Di balik dinding istana, ada sepasang mata yang mengamati segalanya dengan cermat. Putri Anne. Ia memperhatikan perubahan-perubahan kecil, bisikan para staf, ketegangan yang menggantung, dan benda-benda berharga yang tiba-tiba lenyap. Anne tidak bersuara. Ia menunggu sabar tenang sekaligus penuh perhitungan. Kini, saat yang ditunggunya telah tiba. Dunia Camilla mulai runtuh, sementara bayangan Anne semakin menguat. Ia bukan wanita yang mudah menumpahkan emosi di depan publik. Namun di balik pintu tertutup Buckingham Palace, ia tetap waspada, penuh kalkulasi, dan siap menghadapi segalanya. Apa arti sesungguhnya dari perhiasan itu? Mari kita temukan jawabannya. Itulah lambang kebenaran. Pada tanggal 29 Juni tahun 2025, Buckingham Palace dipenuhi dengan suasana yang begitu istimewa. Langit cerah, udara sejuk, dan cahaya keemasan matahari menembus jendela-jendela tinggi istana, membuat ruangan berkilau hangat. Di dalamnya, sebuah jamuan makan siang kecil nan elegan digelar untuk merayakan tonggak amal luar biasa yang dicapai oleh Putri Charlotte. Itu bukanlah sebuah acara besar kenegaraan. Tidak ada kamera, tidak ada wartawan, dan tidak ada kerumunan bising. Hanya 32 tamu yang dipilih dengan cermat, kebanyakan dari keluarga dekat dan para ajudan terpercaya. Perayaan itu intim, dipenuhi pidato singkat, tawa lembut, dan suasana penuh keanggunan. Pada pukul 12:14 siang, Catherine, Putri Wales, tiba. Ia melangkah dengan tenang, anggun, dan penuh wibawa. Ia mengenakan gaun biru muda, gaun yang dahulu pernah dikenakan oleh Putri Diana pada tahun 1995 dalam sebuah acara amal. Bagi Catherine, ini bukan sekadar pilihan mood. Itu adalah penghormatan, sebuah penghargaan pada kenangan Diana. Setiap detail dalam busananya, dari gaun hingga aksesoris, dipilih dengan penuh makna mendalam. Namun, ketika Catherine memasuki ruangan, sesuatu yang tak terduga menarik perhatiannya. Laura Lopes, putri dari Ratu Camilla, duduk santai di sisi jendela utara. Ia tampak sederhana dalam gaun polos, sikapnya tenang. Tetapi yang membuat mata Catherine membeku adalah anting-anting yang menghiasi telinga Laura. Itu bukan anting biasa. 3 butir mutiara, masing-masing bermahkota berlian kecil, menggantung lembut dengan cahaya berkilau. Sinar matahari menyentuhnya pada sudut yang tepat, membuatnya berpendar halus. Insting Catherine seketika terusik. Ia mengenali anting itu. Ini bukan sekadar perhiasan. Ini adalah bagian dari sejarah kerajaan. Tetap menjaga ketenangan, Catherine dengan cepat memberi isyarat kepada asistennya untuk mengambil katalog perhiasan pusaka kerajaan dari arsip istana. Hanya dalam hitungan menit buku itu dibawa. Catherine membalik halamannya dengan percaya diri. Matanya menyapu tiap catatan dengan ketelitian. Dan di sana buktinya tertulis jelas.
Pada tahun 1986, negara Qatar telah menghadiahkan kepada Putri Diana satu set perhiasan berharga. Di antaranya adalah anting mutiara berhiaskan berlian itu. Catatan menunjukkan, Diana pernah mengenakannya pada tanggal 14 Oktober tahun 1986 saat menghadiri sebuah pertunjukan di London Opera. Setiap detail dari perhiasan itu, desainnya, kait penguncinya hingga nomor serinya, semuanya unik, membuat anting itu mustahil untuk disalahpahami. Menurut catatan istana, perhiasan itu tidak boleh dipakai oleh siapapun selain Diana. Mereka dijaga dengan penuh kehati-hatian, disimpan untuk diwariskan kepada Putri Charlotte pada ulang tahunnya yang ke-18 di tahun 2043. Namun kini, benda berharga itu tergantung di telinga seorang wanita yang sama sekali tidak memiliki hak atasnya. Catherine tetap tenang. Ia tidak membuat keributan, tidak pula menimbulkan kegaduhan. Ia hanya mengamati, menunggu. Tepat pada pukul 12:42 siang, ketika ruangan masih dipenuhi percakapan santai dan tawa ringan, Catherine menoleh pada Laura. Suaranya terdengar sopan, namun tegas, memecah keheningan bagaikan dentang lonceng. "Dapatkah kau memberitahuku, dari mana kau mendapatkan anting itu?" Pertanyaan itu menghantam ruangan. Obrolan terhenti. Laura membekut terkejut, gugup, jelas terlihat tidak siap. Setelah beberapa saat, ia gagap memberikan penjelasan. Ia mengatakan bahwa anting itu adalah hadiah dari ibunya, seolah diwariskan seakan-akan memang miliknya. Catherine tidak berdebat. Ia hanya memberi isyarat. Anting itu diserahkan langsung kepada pakar perhiasan istana, yang sebelumnya sudah diperingatkan karena meningkatnya kekhawatiran soal keamanan. Pengujian dilakukan seketika itu juga. Dan pada pukul 1 siang tepat, hasilnya diumumkan. Anting itu asli, anting itu adalah milik Diana. Catatan terakhir menunjukkan bahwa perhiasan tersebut masih tercatat resmi pada bulan Maret tahun 2023, tersimpan aman di dalam brankas istana. Tidak pernah ada izin keluar, tidak pernah ada catatan pemakaian. Kebenaran itu tak terbantahkan. Ruangan pun jatuh dalam keheningan yang mencekam. Malam harinya, tepat pukul 10:08, Pangeran William pulang dari sebuah acara resmi, tanpa mengetahui drama yang telah mengguncang istana sepanjang siang itu. Catherine menyambutnya lembut, lalu membisikkan hanya satu kata di telinganya, terkonfirmasi. Satu kata itu saja sudah cukup. William langsung mengerti. Jasnya berubah, matanya mengeras. Suasana istana seketika bergeser. Sebuah ketegangan sunyi mulai merambat di setiap lorong. Para staf bergerak dengan cara yang berbeda. Pintu-pintu ditutup lebih hati-hati. Percakapan berubah menjadi tatapan penuh rahasia. Dan ketika kabar itu sampai ke telinga Raja Charles pada sore hari, ia tidak menunggu. Bukannya hadir dalam jamuan makan siang, ia segera memanggil para penasihat hukum, karena ini bukan lagi sekadar soal perhiasan yang hilang. Ini telah menjadi perkara yang jauh lebih besar. Loyalitas, warisan, dan penghormatan pada sebuah nama yang tak boleh ternoda. Bagi Charles, ini bukan sekadar soal aturan yang dilanggar. Anting itu adalah lambang dari kenangan Diana, sebuah ikatan dengan masa lalu, sekaligus janji untuk masa depan. Melihat benda itu dipakai oleh seseorang di luar keluarga kerajaan terasa seperti sebuah pelanggaran, sebuah pengkhianatan terhadap kepercayaan. Ini bukan sekadar kesalahan gaya atau etika. Ini seakan-akan sepotong sejarah telah dicuri dan dihapus. Malam itu William berbicara dengan tegas. Kata-katanya tidak panjang tetapi tajam. Dan pertanyaan pun muncul. Dengan apa yang telah terjadi, akankah Raja Charles masih bisa mempercayai Camilla? Mari kita temukan jawabannya. Hari ketika kepercayaan mati, sore yang tenang, tanggal 3 bulan Juli tahun 2025. Dari luar, gerbang megah Buckingham Palace tampak sunyi. Tidak ada reporter yang menunggu. Tidak ada kru televisi yang bersiap. Tak satu pun kamera berkilat. Dari luar, istana terlihat damai. Namun jauh di dalam dinding-dindingnya, sebuah badai sedang bergulung. Di salah satu ruangan paling aman, hanya ada 5 orang yang hadir. Raja Charles, Pangeran William, Putri Catherine, Putri Anne, dan seorang penasihat kerajaan senior. Pintu berat terkunci rapat, tak seorang pun diizinkan masuk. Keheningan yang menyelimuti ruangan itu jauh berbeda dari pertemuan keluarga kerajaan biasanya. Ini bukan soal acara amal, bukan soal tur resmi, bukan pula tentang kewajiban kerajaan. Ini jauh lebih serius. Di ujung meja, Raja Charles duduk dengan wajah sulit terbaca. Di hadapannya tersusun berkas-berkas rapi, foto-foto, catatan keamanan, laporan pakar perhiasan, serta dokumen detail yang menyingkap penyimpangan serius dalam warisan kerajaan. Bukti itu tak terbantahkan. Seseorang telah melewati batas yang tak bisa diabaikan, tak bisa diampuni. Putri Anne, biasanya tenang meski selalu lugas, tak lagi bisa menyembunyikan amarahnya. Wajahnya pucat, bibirnya terkatup rapat, tangannya mengepal seolah menahan kata-kata yang terlalu tajam untuk diucapkan. Ia tidak berteriak,
tidak meninggikan suara. Namun kemarahan itu memenuhi ruangan. Bukan sekadar soal perasaan pribadi. Ini lebih dalam, tentang penodaan sejarah keluarga mereka, tentang eksploitasi kesedihan. Dan yang terberat dari semua itu, penghinaan terhadap kenangan ibunda mereka, Putri Diana. Pangeran William duduk diam, wajahnya sama sekali tak terbaca. Ia terdiam lama, sebelum akhirnya melontarkan satu kalimat singkat. Suaranya tenang, tapi emosi di baliknya jauh lebih berat daripada sekadar amarah. Suara itu terdengar dari seseorang yang telah terbiasa menanggung luka dengan keteguhan yang hening. Di sisinya, duduk Putri Catherine, tenang dan berwibawa, dengan sebuah berkas baru di pangkuannya, sebuah inventaris lengkap dari ruang penyimpanan warisan kerajaan. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, namun diamnya berbicara lebih lantang daripada 1000 kalimat. Kehadirannya memancarkan keteguhan yang tenang, seolah siap menanggung badai apapun yang akan datang. Ketika keheningan terasa begitu panjang, Raja Charles akhirnya mulai berbicara. Ia tidak bertele-tele, ia mengucapkan 5 perintah langsung. Mulai tanggal 4 bulan Juli, Camilla tidak lagi diizinkan memasuki kediaman kerajaan manapun. Tim komunikasi yang selama ini melayaninya dipindahkan seketika. Kode akses menuju ruang penyimpanan warisan dan arsip pribadi diganti sebelum tengah malam, pengawal pribadi yang menyertainya dicabut, dan meski gelar permaisuri tetap melekat, seluruh tugas resmi kerajaan yang pernah ia emban dicoret tanpa sisa. Tidak ada pengumuman megah, tidak ada kamera, tak ada pidato. Namun keputusan itu adalah gempa dalam sejarah. Ini bukan lagi sekadar persoalan keluarga. Ini telah menjadi hukum tak tertulis kerajaan, tradisi dan sejarah yang dijaga dengan darah dan waktu. Malam yang sama, di Clarence House, sebuah surat sampai di tangan Camilla. Surat itu dibawa langsung dengan segel kerajaan yang tak bisa dibantah. Di dalamnya kata-kata sang raja singkat, namun di akhir, ia menuliskan 3 kalimat dingin dengan tangannya sendiri. Kepercayaan telah hilang. Dan pada tanggal 6 bulan Juli, rahasia itu pecah. Tepat pukul 6 pagi, halaman depan The Times meledak dengan tajuk utama yang mengguncang seluruh negeri. Ratu Camilla dalam skandal perselingkuhan dan pencurian perhiasan kerajaan. Artikel itu menampilkan foto-foto dari kunjungan Camilla pada bulan Mei tahun 2025 ke kediaman rahasia di Windsor. Dalam gambar itu, ia tampak bergandengan tangan dengan seorang pria yang bukan suaminya, berjalan di taman pribadi yang tersembunyi dari pandangan publik. Dan yang lebih parah, laporan itu mengungkap catatan resmi dari ruang penyimpanan kerajaan, pintu masuk tanpa izin, dan perhiasan yang hilang dari catatan sejarah. Penemuan paling mengejutkan datang ketika sebuah foto Putri Camilla, Laura Lopez, muncul berdampingan dengan gambar lama Putri Diana. Keduanya terlihat mengenakan anting yang sama persis. Anting berlian langka dari Qatar tahun 1986. Hadiah untuk Diana saat lawatannya ke Timur Tengah. Perhiasan ini telah terkunci di brankas kerajaan selama puluhan tahun. Anting itu tidak pernah dimaksudkan untuk Camilla, apalagi untuk Laura. Media sosial pun langsung bergemuruh. Tagar seperti Ratu Pengkhianat, Diana pantas yang lebih baik, dan bukan ratuku mendominasi jagat maya. Sebuah video viral membandingkan Laura dengan anting tersebut dan potret ikonis Diana. Captionnya berbunyi, sejarah dicuri di depan mata kita. Dalam waktu hanya 12 jam, video itu telah ditonton hampir 5 juta kali. Ini bukan lagi sekadar skandal kerajaan. Ini adalah luka nasional. Kemarahan publik bukan hanya soal perhiasan yang hilang, tetapi tentang pengkhianatan, tentang rasa tidak hormat pada memori Diana, dan tentang nilai-nilai yang seharusnya dijaga oleh monarki. Di dalam istana, kekacauan tak terelakkan. Staf bekerja siang dan malam, mengirim surel darurat, menata ulang kantor, dan bersiap menghadapi badai kemarahan publik. Bahkan BBC memutuskan program regulernya, menayangkan siaran khusus bertajuk Ratu yang Melangkahi Batas. Tabloid pun tak kalah kejam. Satu tajuk utama berteriak, warisan dijarah. Tajuk lain menulis, mengkhianati Diana 2 kali. Yang paling menghantam berbunyi, kejatuhan terakhir Camilla. Opini publik berubah seketika. Survei YouGov pada tanggal 7 Juli menunjukkan hasil yang mencengangkan. Tingkat penerimaan terhadap Camilla ambruk menjadi hanya 21%, angka terendah sejak ia memasuki lingkaran kerajaan pada tahun 2005. Sebaliknya, popularitas Catherine melesat hingga 85%, menjadikannya figur kerajaan paling dikagumi setelah sang raja sendiri. Bahkan putri kecil Charlotte dipuji masyarakat sebagai simbol kepolosan, harapan, dan perlindungan bagi masa depan mahkota. Bagi banyak orang ini bukan sekadar skandal. Ini adalah keadilan yang tertunda, namun akhirnya tiba. Sebuah penutup luka untuk Diana dan bagi bangsa yang telah begitu mencintainya. Di ruang kerjanya yang sunyi, Raja Charles mengambil satu langkah terakhir. Sendiri di meja kayunya, ia menandatangani sebuah dokumen yang membuat pengasingan Camilla menjadi permanen.
Apakah hari ini menandai akhir dari satu babak dalam hidup Camilla? Mari kita menyelami lebih dalam. Kejatuhan sunyi Camilla. Pada tanggal 7 Juli tahun 2025, sebuah momen penting terjadi di dalam monarki Inggris. Pada pukul 8:15 pagi, Raja Charles memanggil sekretaris pribadinya ke ruang kerja. Sang raja tampak letih, namun tegas dengan keputusannya. Ia menyerahkan sebuah perintah pribadi kepada Sir Giles, sebuah keputusan yang akan mengubah sejarah kerajaan untuk selamanya. Perintah itu sederhana, namun final. Camilla harus diputuskan dari kehidupan kerajaan. Tidak ada adegan dramatis, tidak ada teriakan, tidak ada skandal terbuka. Sebaliknya, istana merilis sebuah pernyataan yang tenang namun tegas. Di dalamnya ditegaskan bahwa Camilla akan kehilangan seluruh peran seremonial, tidak lagi diperkenankan menghadiri acara kerajaan, dan namanya dihapus dari setiap program resmi. Lebih jauh lagi, ia dilarang memasuki brankas kerajaan, dan semua komunikasi dengan keluarga diputus total. Secara teknis, ia memang masih menyandang gelar permaisuri, namun pada kenyataannya, ia telah dihapus dari kehidupan kerajaan. Sore itu juga, staf istana bergerak cepat. Sistem keamanan diatur ulang, kunci-kunci diganti, dan para pelayan pribadi di Clarence House diberhentikan dengan senyap. Pada pukul 6 sore, seluruh barang miliknya telah dikemas, stafnya telah hilang, dan ia dibawa dengan mobil hitam menuju Raymill House, kediaman pribadinya di Wiltshire. Sejak saat itu, ia dilarang menginjakkan kaki di properti kerajaan manapun tanpa izin tertulis dari sang raja. Tidak ada kata resmi mengenai pengasingan, namun kenyataannya, ia telah dicampakkan dalam diam. Selama 2 hari, Camilla tetap sendiri di Raymill. Tanpa staf, tanpa pers, tanpa penghiburan, hanya kesunyian. Pada tanggal 9 Juli, anak-anaknya Tom dan Laura datang berkunjung sebentar. Namun mereka pun pergi dengan cepat dan diam-diam, menghindari sorotan media. Bahkan mereka tampak menjaga jarak. Perempuan yang dulu berdiri angkuh di sisi seorang raja, kini terkurung di balik jendela tertutup dengan ponsel yang dimatikan. Sopir lamanya kemudian berkata bahwa perjalanan pulang hari itu adalah perjalanan paling sunyi yang pernah ia saksikan. Camilla duduk pucat, tanpa kata, hanya menatap keluar jendela, seperti bayangan dirinya sendiri. Hari yang sama, Raja Charles menulis pesan pribadi kepada para penasihat terdekatnya. Di dalamnya, ia mengingatkan bahwa tak seorang pun berada di atas monarki. Ia menutup catatannya dengan kata-kata penghormatan bagi mereka yang telah menguatkan mahkota dengan martabat dan kekuatan. Catatan itu kini terletak di ruang kerjanya, berdampingan dengan potret Ratu Elizabeth II dan Putri Diana. Namun bagaimana kejatuhan Camilla ini memengaruhi Catherine? Mari kita telusuri. Kebangkitan Catherine. Setelah kejatuhan Camilla, perhatian dunia segera beralih. Bukan kepada sang raja, melainkan kepada Catherine, Putri Wales. Pada tanggal 8 Juli tahun 2025, pukul 10:30 pagi, Catherine melangkah memasuki brankas kerajaan di Kastil Windsor. Ia ditemani hanya oleh Lady Eleanor Moore, kepala arsip mahkota. Di dalam ruangan dingin itu, mereka berjalan menuju bagian yang didedikasikan khusus untuk Putri Diana. Satu persatu, Catherine dengan hati-hati mengamankan harta peninggalan Diana. Kalung Spencer dari tahun 1981, bros safir dari tahun 1985, dan sebuah surat pribadi yang ditulis Diana untuk William pada tahun 1997. Setelah meninjau dan mencatat setiap artefak, kunci keamanan baru dipasang. Sejak saat itu, hanya Catherine, dan di masa depan, mentor kerajaan Putri Charlotte, yang diperkenankan untuk membuka akses. Sebelum pergi, Catherine menambahkan sebuah amplop terakhir. Di bagian depannya tertulis sebuah pesan dalam tangannya sendiri, ditujukan kepada Charlotte. Sebuah catatan tentang cinta, keberanian, dan kenangan abadi atas sang ibu yang tak pernah dilupakan. Momen itu berlangsung dalam hening, namun mereka yang menyaksikannya berkata bahwa kekuatannya melebihi pidato apapun, karena ini bukan tentang kekuasaan. Ini adalah tentang kehormatan, perlindungan, dan warisan. Malam itu, Istana Kensington merilis 2 potret. Dalam satu gambar, Catherine berdiri tegak di depan pintu brankas. Dalam gambar lain, Charlotte kecil tersenyum lembut sambil memegang foto berbingkai neneknya, Diana. Dalam waktu kurang dari 48 jam, gambar-gambar itu telah dibagikan lebih dari 32 juta kali di dunia maya. Sebuah tagar baru pun meledak. Crown Legacy Secured, warisan yang kini dijaga. Survei pada tanggal 9 Juli menunjukkan suara hati rakyat. 85% percaya bahwa Catherine seharusnya memiliki lebih banyak pengaruh dalam keputusan kerajaan. 72% merasa ia layak menjadi ratu bukan hanya sebagai seorang istri, melainkan sebagai seorang pemimpin yang dipilih oleh rakyat. Dan pada tanggal 10 Juli tahun 2025, keheningan yang menyelimuti Camilla pun lenyap. Koran-koran mencetak judul-judul besar dengan huruf tebal.
Acara bincang-bincang membedah setiap detail tanpa henti, dan Manjagatmaya dipenuhi oleh kisah yang tak berkesudahan. Apa yang semula hanyalah sebuah pengasingan senyap, kini telah menjelma menjadi badai yang mengguncang istana. Di tengah hiruk-pikuk itu, Catherine tak lagi dipandang sekadar seorang putri, seorang duchess, atau ratu permaisuri masa depan. Ia telah menjadi sosok penjaga warisan Diana, pelindung masa depan Charlotte, dan pilar tak tergoyahkan bagi persatuan keluarga kerajaan. Sejarah selalu meninggalkan jejak. Bagi kerajaan Inggris, kejatuhan Camilla bukan sekadar kisah tentang perhiasan yang hilang, melainkan simbol dari sebuah era yang runtuh. Ia menandai akhir dari bayang-bayang masa lalu dan awal dari babak baru yang dipimpin oleh Catherine. Sosok yang tidak hanya berdiri sebagai pendamping, tetapi sebagai penopang, penjaga, dan mercusuar harapan bagi masa depan monarki. Dari abu pengkhianatan lahirlah cahaya keteguhan. Dari kesunyian istana, muncul suara yang lebih kuat daripada teriakan politik atau sensasi media. Suara keberanian, suara kesetiaan, dan suara cinta yang diwariskan dari Diana kepada Catherine, lalu kepada Charlotte, dan seterusnya bagi generasi mendatang. Namun ingatlah, kisah ini bukan sekadar potongan sejarah yang dingin. Ia adalah refleksi dari manusia, rapuh, penuh salah, tetapi juga mampu bangkit dan memulihkan martabat. Disclaimer, narasi ini disusun dengan gaya dramatis, teatrikal dan emosional untuk tujuan dokumenter dan hiburan. Beberapa elemen dapat bersifat interpretatif dan tidak dimaksudkan sebagai fakta sejarah resmi. Jika kisah ini menggugah hati Anda, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang dapat menyaksikan perjalanan penuh intrik, pengkhianatan, dan kebangkitan di balik tembok istana. Klik lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan episode berikutnya dari kisah dramatis keluarga kerajaan.